perang itu amal yang paling besar, dan perempuan hamil dan melahirkan juga disetarakan dengan jihad, perang di jalan Allah, dan karena itulah katanya sama-sama kurhun. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik struktur dan bangunan kata serta kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas satu poin penting di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Kata Allah, dan kami memerintahkan manusia agar berbakti kepada ibu bapaknya, terutama ibunya yang sudah hamil dalam keadaan payah, melahirkan dalam keadaan payah, dan hamil menyusui selama 30 bulan. Apa yang penting dari kalimat ini, dari ayat ini untuk kita perhatikan? Coba perhatikan kata berat melahirkan dan berat hamil yang Allah ungkapkan dengan pilihan kata kurhan. Kurhan. Kata kurhan itu bentuk masdar atau infinitif dari kata kariha. Sesuatu yang dibenci, sesuatu yang berat, yang tidak disenangi, itu bahasa Arabnya kariha. Mudhari'nya yakrah, yakrahu, dan masdarnya atau infinitifnya bisa karhan, bisa kurhan. Ada dua masdar. Bisa masdarnya dengan menjadikan hurufnya fathah, huruf kafnya karhan, dan bisa juga dengan mendamahkan huruf kafnya menjadi kurhan. Coba perhatikan misalnya surat At-Taubah ayat yang ke-53. Kata Allah, kul anfiku tau'an au karhan. Berinfaklah kamu sukarela atau dengan berat hati. Ketika Allah menyuruh kita berinfak dengan berat hati, maka perasaan berat hati berinfak itu karhan, dengan fathah kafnya, karhan. Begitu juga kalau kita baca surat Ar-Ra'du ayat 15 misalnya. Yasjudu lillahi man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Sujud ya kepada Allah semua yang di langit dan yang di bumi. Ada yang sujudnya sukarela, ada yang sujudnya dengan berat, karhan. Ketika Allah menyebutkan ibadah, apakah sedekah, apakah sujud salat, dan ibadah itu memang berat. Karena kalau kita bersedekah akan kehilangan sebagian harta kita, secara zahir begitu. Kalau kita beribadah, kita akan mengorbankan bahagian waktu istirahat kita, waktu senang-senang kita. Dan itu berat. Maka beratnya beribadah itu Allah ungkapkan dalam bentuk masdar dengan fathah huruf kafnya karhan. Tapi ketika Allah menyebutkan perang, kita berperang, menyabung nyawa di medan tempur, dan perang itu tidak disenangi, dan itu perkara yang berat. Coba baca di surat Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah, ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Ketika Allah menyuruh kita berperang, dan perang konsekuensinya kematian. Dan tidak banyak manusia yang mau perang karena berat.
beratnya berperang itu diungkapkan Allah dengan masdar kurhun. Kalau tadi sujud, salat, karhan. Kalau tadi bersedekah, infak, karhan. Apa bedanya karhan dan kurhun? Kurhun itu jauh lebih berat daripada karhan. Kenapa? Karena dhammah. Dhammah itu artinya berkumpul dan berat. Maka berperang jauh lebih berat daripada berinfak dan salat. Dan itu memang begitu adanya. Karena kalau salat tidak ada risiko. Kalau berinfak tidak ada risiko. Tapi kalau perang pasti risikonya berat, kematian. Karena itulah perintah perang yang tidak disukai oleh banyak orang. Maka tidak suka mereka dengan perang itu disebut dalam bentuk kurhun. Menariknya, perempuan yang hamil dan melahirkan, Allah menyebutnya dengan kata yang sama, kurhan, bukan karhan. Apa maknanya? Satu, hamil melahirkan itu adalah pekerjaan yang teramat berat, lebih berat daripada bersedekah dan salat. Karena bersedekah dan salat hanya karhan, sementara hamil dan melahirkan kurhan. Karena itu ibadah seorang ibu tidak dituntut banyak-banyak. Dia cukup hamil, cukup rawat anaknya, melahirkan anaknya dan rawat anaknya dengan baik. Dan dia cukup salat yang wajib saja. Infak tidak perlu, salat sunat tidak perlu, baca Quran tidak perlu. Bukankah Nabi mengatakan bila seorang perempuan punya anak, dua, dia rawat anaknya sampai menjadi anak yang baik, maka perempuan itu pasti masuk surga. Sahabat bertanya, kalau satu bagaimana ya Rasulullah? Hingga satu sekalipun. Ini menunjukkan beratnya nilai hamil dan melahirkan anak. Lebih berat daripada nilai bersedekah dan salat sunat. Itu kenapa pilihan katanya kurhun. Yang kedua, tadi perang di jalan Allah, kurhun. Hamil melahirkan, kurhun. Perempuan tidak perlu ikut perang seperti laki-laki. Perempuan tidak perlu berjihad mengangkat senjata. Cukup dia hamil dan melahirkan anak, nilainya sama dengan jihad dan perang di jalan Allah. Bila seseorang berperang di jalan Allah, dia mati, syahid, masuk surga langsung. Bila seorang wanita hamil dan melahirkan mati, maka dia juga syahid. Kenapa? Karena kurhan, seperti perang kurhun. Maka setiap perempuan yang hamil dan melahirkan, andai dia tidak mati dalam keadaan hamil dan melahirkan, maka semua dosanya digugurkan oleh Allah seperti mereka yang ikut perang. Bukankah sahabat yang ikut perang Badar, Nabi berkata bahwa mereka boleh berbuat dosa dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka walaupun mereka tidak bertobat. Kenapa? Karena kurhan, perang itu amal yang paling besar, dan perempuan hamil dan melahirkan juga disetarakan dengan jihad, perang di jalan Allah, dan karena itulah katanya sama-sama kurhun. Beda dengan sujud dan sedekah yang hanya disebutkan dalam kata karhan. Karena itu, Anda para perempuan, jangan berkecil hati jika Anda hamil melahirkan, tidak sempat beribadah yang banyak, tidak sempat baca Quran, tidak sempat ta'lim, tidak sempat tahajud, karena Anda sibuk mengurus anak-anak Anda setiap hari. Ingat, nilai Anda hamil, melahirkan dan mengurus anak setara dengan jihad dan berperang di jalan Allah, dan surga pasti menanti Anda seperti para syuhada. Begitulah pesan di balik pilihan kata kurhan ketika Allah menyebut tidak baik, tidak nyamannya keadaan manusia yang hamil dan melahirkan, yang disamakan dengan tidak nyamannya manusia dalam berperang, yang pilihannya sama-sama kata kurhan. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.